Bitcoin, aneh banget kan? Di satu sisi dibilang penipuan. Tapi di sisi lain negara-negara adidaya kok malah pada rebutan beli? Bikin bingung kan? Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng fenomena ini. Siap-siap ya? Coba deh, kalian pasti sering banget kan lihat di medsos, entah itu TikTok, Twitter, orang-orang pada teriak, Bitcoin tuh scam, harganya bikin jantungan. Tapi, tunggu dulu. Di sisi lain, negara sekelas Amerika Serikat aja serius banget ngumpulin Bitcoin. Loh, jadi kita mesti percaya siapa nih? Para influencer atau negara adidaya? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasarnya dulu ya. Ini tuh sebenarnya scam atau aset buat masa depan? Yuk kita bedah satu persatu. Ya, kita semua tahulah ceritanya gimana. Harganya itu loh bisa terjun bebas, benar-benar dalam semalam. Bikin portofolio jadi merah membara. Dan sedihnya, banyak banget cerita orang yang kehilangan semua tabungannya. Jadi, wajar banget kalau banyak yang skeptis atau bahkan trauma. Nah, ini dia nih yang bikin pusing. Sudut pandang negara itu beda banget sama kita. Mereka tuh nggak terlalu peduli harga hari ini naik atau turun. Buat mereka, Bitcoin itu semacam tameng. Tameng buat apa? Buat ngelindungin kekayaan negara dari yang namanya inflasi. Logikanya simpel, karena jumlah Bitcoin kan terbatas. Beda sama uang biasa yang ya bisa dicetak terus-terusan. Plus, ini juga jadi cara mereka buat nggak terlalu bergantung sama dolar Amerika. Strategis banget kan? Contoh yang paling gila ya, El Salvador. Coba ingat lagi, tahun 2021 mereka tuh bikin geger seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Ini langkah yang super duper berani dan benar-benar menantang semua aturan main keuangan global yang udah ada. Dan puncaknya nih, Amerika Serikat. Di tahun 2025, mereka sampai bikin yang namanya cadangan Bitcoin strategis. Artinya apa coba? Artinya, negara paling kuat di dunia ini udah nganggap Bitcoin itu setara sama emas. Mereka nyebutnya emas digital. Gila kan? Dan ini tuh bukan cuma Amerika atau El Salvador doang loh. Coba dilihat tabel ini. Ada Swiss, Singapura, Uni Emirat Arab, semua itu berlomba-lomba bikin aturan main yang jelas buat dunia kripto. Coba deh kita pakai logika simpel aja. Kalau ini emang beneran penipuan, ngapain coba negara-negara maju ini repot-repot bikin aturan segala? Aneh kan? Oke, jadi jelas ya sampai sini, negara-negara ini beneran serius soal Bitcoin. Tapi, muncul pertanyaan baru. Kenapa harus Bitcoin? Kan ada ribuan koin lain di luar sana. Kenapa harus si raja kripto ini yang dipilih? Nah, kalian pasti sering banget dengar kalimat ini di TikTok, kripto lain bakal punah, tapi Bitcoin nggak akan. Kedengerannya kayak sombong banget ya, tapi ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya loh, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi hukum. Inilah yang sering disebut sebagai Bitcoin maximalism. Nah, ini dia nih rahasianya. Coba kita lihat perbandingannya ya. Pertama, pasokan Bitcoin itu pasti, cuma 21 juta. Nggak bisa ditambah-tambah lagi. Titik. Mirip kayak lukisan Mona Lisa yang cuma ada satu di dunia. Beda banget sama altcoin yang seringkali pasokannya nggak terbatas. Bisa dicetak terus. Terus soal keamanan. Bitcoin pakai sistem proof of work yang udah kayak benteng super tebel, teruji belasan tahun nggak pernah bisa dijebol. Makanya dianggap paling aman. Tapi, mungkin yang paling penting dari semuanya adalah ini, status hukumnya. Di Amerika, Bitcoin itu udah jelas dianggap sebagai komoditas, setara kayak emas atau minyak. Artinya, aman secara hukum. Nah, sementara ribuan altcoin lain, statusnya masih abu-abu. Berisiko tinggi dianggap sebagai efek ilegal suatu saat nanti. Ini risiko yang gede banget buat para investor. Oke, tadi kita udah bahas dari sudut pandang negara ya. Sekarang yuk kita geser fokusnya ke kita, para investor retail. Ada mitos yang bilang kalau main kripto itu bisa melatih mental. Bener nggak sih itu? Idenya sih kedengarannya bagus ya. Katanya kalau kita udah biasa ngeliat portofolio kita naik turun kayak roller coaster, mental kita jadi sekuat baja. Jadi lebih tangguh gitu. Keren sih kedengarannya, tapi ada tapinya nih. Sayangnya nih, menurut para psikolog, cara kerjanya nggak gitu teman-teman. Otak kita itu justru melihat volatilitas pasar kripto mirip kayak mesin slot di kasino. Yang bikin kita nagih itu bukan pas menangnya loh, tapi sensasi deg-degannya itu pas nungguin hasilnya. Ini adalah resep yang pas banget buat jadi kecanduan. Coba deh, sekarang kita jujur sama diri sendiri sebentar. Ada nggak sih dari 4 tanda ini yang kalian alamin? 1, pikirannya ke harga terus. 2, makin berani ambil resiko gede cuma buat ngerasain deg-degan yang sama. 3,
Kalau rugi, bukannya stop, malah makin agresif trading buat balas dendam. Atau 4, jadi ngejauhin teman dan keluarga demi trading. Kalau ada, hati-hati ya, itu udah lampu merah. Dan ini bukan omong kosong loh, angkanya serius. Ada penelitian yang hasilnya cukup bikin kaget. Sekitar sepertiga dari trader kripto itu menunjukkan gejala-gejala kecanduan judi. Bayangin deh, 1 dari 3 orang, itu banyak banget kan? Jadi, kesimpulannya jelas banget. Buat otak kita, kehilangan uang itu diproses dengan cara yang sama seperti rasa sakit fisik. Beneran sakit. Jadi ini bukan latihan mental, ini adalah stresor. Sesuatu yang bisa bikin kita stres, cemas, dan bahkan depresi. Jadi tolong jangan pernah main-main sama kesehatan mental kalian ya. Oke, jadi setelah kita lihat dari dua sisi yang bener-bener bertolak belakang ini, apa dong kesimpulannya? Kesimpulannya, Bitcoin ini punya dua realitas, dua wajah yang berbeda. Di tingkat negara, ini adalah aset strategis, sebuah perisai buat kedaulatan moneter di masa depan. Tapi, di tingkat individu, buat kita-kita ini adalah instrumen spekulatif yang risikonya luar biasa tinggi. Pada akhirnya kita bisa lihat Bitcoin ini kayak pedang bermata dua. Di tangan yang tepat, dengan pengetahuan yang cukup, dan kontrol emosi yang stabil, ini bisa jadi alat yang sangat kuat untuk membangun kekayaan. Tapi, kalau kita nggak punya ilmunya dan gampang kebawa emosi, pedang yang sama bisa banget melukai diri kita sendiri. Nah, sekarang aku mau denger dari kalian. Setelah denger semua penjelasan ini, kalian ada di tim mana? Tim Bitcoin adalah masa depan? Atau tim, ini cuma gelembung spekulasi raksasa? Coba tulis pendapat kalian sejujur-jujurnya di kolom komentar ya. Aku pengen banget tahu dan pasti bakal aku baca satu-satu.